Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latensi dan jitter. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latensi dan jitter. Nah, untuk latensi yaitu mengukur latensi yaitu waktu tunda, dan jitter variasi waktu tunda dalam jaringan untuk memastikan bahwa aplikasi yang sensitif terhadap waktu dapat berjalan dengan baik. Nah, lalu kemudian pernahkah ketika kita sedang melakukan panggilan telepon dengan klien lalu tiba-tiba sambungan terputus atau suara mereka mulai terputus? Nah, pasti kadang-kadang membuat kita merasa sedikit malu atau frustasi. Lalu apa itu jitter? Jitter dalam jaringan internet protokol adalah variasi latensi pada aliran paket antara dua sistem ketika beberapa paket membutuhkan waktu lama untuk berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya. Jitter dihasilkan dari kemacetan jaringan, penyimpangan waktu, dan perubahan rute. Jitter sangat bermasalah dalam komunikasi real-time seperti VoIP dan konferensi video. Jitter juga merupakan masalah serius untuk desktop yang dihosting dan infrastruktur desktop virtual atau VDI. Jitter dapat menyebabkan artefak audio dan video, penyimpangan atau inkonsistensi yang tidak diinginkan untuk menurunkan kualitas komunikasi. Lalu kemudian, apa sih penyebab jitter? Penyebab jitter antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kinerja perangkat keras yang buruk menggunakan jaringan usang dengan peralatan lama seperti saklar, kabel, atau router usang dapat menyebabkan jitter jaringan. Lalu kemudian, bandwidth tidak cukup, jaringan yang penuh padat dengan lalu lintas akan berkinerja buruk karena terlalu banyak perangkat aktif yang menggunakan bandwidth. Lalu kemudian, jitter jaringan nirkabel. Salah satu kelemahan menggunakan jaringan nirkabel adalah koneksi jaringan yang lebih rendah. Menggunakan koneksi kabel membantu memastikan bahwa sistem panggilan video dan suara memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Lalu kemudian tidak menetapkan atau menerapkan prioritas paket. Untuk sistem voice over IP atau VoIP khususnya, jitter terjadi ketika data audio tidak diprioritaskan untuk dikirimkan sebelum jenis traffic lainnya. Lalu kemudian untuk jenis-jenis jitter adalah antara lain sebagai berikut. Jitter konstan adalah tingkat variasi delay paket ke paket yang umumnya konstan. Lalu kemudian jitter transient ditandai dengan penundaan inkremental yang signifikan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu paket. Lalu kemudian variasi penundaan jangka pendek ditandai dengan peningkatan penundaan yang berlanjut untuk beberapa jumlah paket yang mungkin disertai dengan peningkatan variasi penundaan paket ke paket. Jenis jitter ini biasanya dikaitkan dengan kemacetan dan perubahan rute. Lalu kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengukur dan menguji jitter? Mengukur jitter terdiri dari menghitung rata-rata waktu tunda paket ke paket. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada jenis lalu lintas. Misalnya untuk lalu lintas suara, voice traffic, ini diukur berdasarkan apakah pengguna memiliki kontrol atas satu titik akhir atau kedua titik akhir. Lalu kemudian single endpoint, ini diukur dengan menghitung mean round trip time atau RTT dan waktu round trip minimum dari serangkaian paket suara yang dikenal sebagai ping jitter test. RTT adalah waktu yang dibutuhkan sinyal atau paket untuk melakukan perjalanan dari sumber tertentu ke tujuan tertentu dan kembali lagi. Lalu kemudian ada double endpoint. Ini dapat diukur dengan menggunakan pengukuran jitter sesaat yang mengacu pada variasi antara internal pengiriman dan penerimaan untuk satu paket. Lalu kemudian ada pengujian bandwidth. Melakukan tes bandwidth juga dapat menentukan tingkat jitter yang mengevaluasi kecepatan unggah dan unduh koneksi internet pengguna, waktu jitter, dan kapasitas jaringan secara keseluruhan. Cara termudah untuk menguji jitter adalah dengan melakukan tes bandwidth. Ini dapat membantu
kita menentukan apakah jitter tinggi disebabkan oleh penyedia internet kita. Dengan pengujian bandwidth, file dikirim melalui jaringan komputer tertentu dan waktu yang diperlukan untuk mengunduh file di tempat tujuan diukur. Ini menentukan kecepatan teoritis antara dua titik yang diukur dalam kilobit per detik atau kbps atau megabit per detik mbps. Namun pengujian bandwidth dapat bervariasi secara signifikan karena pengujian dapat dipengaruhi oleh lalu lintas internet, ukuran file, noise pada jalur data, dan permintaan beban pada server pada saat pengujian. Pengguna harus melakukan tes bandwidth beberapa kali untuk mengidentifikasi throughput rata-rata. Lalu kemudian bagaimana cara mengurangi jitter? Ada beberapa cara untuk mengurangi jitter, antara lain sebagai berikut. Menggunakan buffering jitter. Sebuah buffer jitter dapat mengurangi efek jitter baik di jaringan, pada router atau switch atau komputer. Aplikasi yang menggunakan paket jaringan pada dasarnya menerimanya dari buffer, bukan langsung. Mereka diumpamakan dari buffer pada kecepatan yang teratur, menghaluskan variasi waktu paket yang mengalir ke buffer. Lalu kemudian mengupgrade kabel Ethernet. Salah satu penyebab jitter adalah kabel dan saklar yang sudah usang. Kabel baru berpotensi mengatasi Ethernet jitter karena dapat mengirimkan data pada 250 MHz. Kabel yang lebih tua hanya dapat mengirimkan data pada 125 MHz. Lalu kemudian dengan mengurangi penggunaan bandwidth yang tidak perlu selama jam kerja. Lalu kemudian menjadwalkan pembaharuan di luar waktu kerja. Memperbaharui aplikasi dan sistem operasi harus dilakukan di luar jam kerja untuk mengosongkan kapasitas komunikasi yang lebih penting. Lalu kemudian yang berikutnya, langkah umum menguji instalasi perangkat jaringan nirkabel. Di antaranya yaitu kita harus memverifikasi koneksi fisik, pastikan semua perangkat jaringan nirkabel terhubung dengan benar ke sumber daya listrik dan satu sama lain. Lalu kemudian periksa kabel jaringan dan konektor untuk memastikan tidak ada kerusakan. Lalu kemudian nyalakan semua perangkat jaringan nirkabel dan tunggu hingga mereka boot sepenuhnya. Lalu langkah yang berikutnya, periksa koneksi nirkabel. Nah, di sini gunakan perangkat nirkabel seperti laptop atau smartphone untuk mencari jaringan nirkabel yang dibuat oleh perangkat jaringan nirkabel. Lalu yang berikutnya, hubungkan ke jaringan nirkabel dan masukkan kata sandi jika diperlukan. Lalu kemudian verifikasi bahwa Anda dapat mengakses internet dan sumber daya jaringan lainnya. Lalu kemudian langkah yang ketiga, uji kinerja jaringan. Gunakan alat uji kecepatan internet untuk mengukur kecepatan unduh dan unggah jaringan nirkabel. Lalu kemudian bandingkan hasil tes dengan kecepatan yang Anda harapkan dari paket internet kita. Lalu kemudian lakukan ping ke arah lain di jaringan untuk menguji latensi. Kemudian uji coba streaming video atau file besar untuk menguji throughput jaringan. Lalu kemudian langkah berikutnya, periksa keamanan jaringan. Nah, di sini pastikan enkripsi WiFi diaktifkan dan gunakan kata sandi yang kuat. Lalu kemudian periksa pengaturan firewall pada perangkat jaringan nirkabel untuk memastikan bahwa hanya lalu lintas yang diizinkan yang dapat melewati jaringan. Lalu berikutnya, lakukanlah pemindaian kerentanan untuk mengidentifikasi potensi masalah keamanan. Lalu kemudian langkah yang terakhir yaitu mendokumentasikan hasil tes. Catat semua hasil tes yang kita lakukan, lalu kemudian simpan dokumentasi ini untuk referensi di masa depan. Nah, lalu berikutnya perangkat lunak untuk pengujian jaringan nirkabel. Nah, berikut ini beberapa perangkat lunak yang dapat kita gunakan untuk menguji jaringan nirkabel kita. Di antaranya yaitu ada WiFi Analyzer, alat gratis yang dapat membantu kita menemukan dan memecahkan masalah jaringan nirkabel. Lalu kemudian ada SSIDer, alat yang kuat yang menyediakan informasi terperinci tentang jaringan nirkabel di sekitar kita. Lalu kemudian ada SolarWinds Network Performance Monitor. Nah, di sini adalah alat perusahaan yang menawarkan berbagai fitur untuk memantau dan menguji jaringan nirkabel. Lalu yang berikutnya ada PRTG Network Monitor. Nah, ini alat lain yang menawarkan berbagai fitur untuk memantau dan menguji jaringan nirkabel. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai latensi dan jitter.
Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.